Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihpan Topik Hidayat dari Fakultas Sains Terapan, kelas Agribisnis 4B. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai metode pengembangan multimedia untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia bisnis. Baik, langsung saja. Tahapan pengembangan multimedia versi Luther Sutopo. Yang pertama ada konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Yang pertama ada konsep. Konsep yaitu menentukan tujuan, meliputi identifikasi audiens, macam aplikasi atau presentasi, interaktif, dan lain-lain. Tujuan aplikasi, memberikan informasi, hiburan, pelatihan, dan lain-lain, dan spesifikasi umum. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan konsep. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuan berpengaruh terhadap nuansa multimedia sebagai pencerminan identitas dari organisasi yang menginginkan informasi sampai pada audiens. Memahami karakteristik user. Kemampuan audiens sangat mempengaruhi desain sehingga multimedia dapat dikatakan interaktif. Selanjutnya adalah desain. Membuat spesifikasi yang secara rinci mengenai arsitektur proyek, gaya, dan kebutuhan material atau proyek. Melakukan authoring system. Bentuk authoring system yang pertama, outlining, storyboarding, flowcharting, modeling, dan scripting. Ada beberapa macam perencanaan. Pertama, desain berbasis multimedia. Desain ini dikembangkan dari metode perancangan pembuatan film menggunakan storyboard. Saat ini, karena multimedia memerlukan aspek interaktif sehingga perlu dilengkapi dengan flowchart. Desain struktur navigasi. Memberikan gambaran link dari halaman satu ke halaman lain. Digunakan pada multimedia non-linear dan adaptasi dari desain web. Desain berorientasi objek adalah metode perancangan di mana komponen multimedia dinyatakan sebagai objek. Perancangan yang baik. Perancangan yang baik yaitu dengan menggabungkan ketiga metode di atas sehingga mendapatkan gambar dan pemahaman yang lengkap. Contohnya, pembuatan storyboard dilengkapi dengan desain struktur navigasi agar mendapatkan struktur sistem secara keseluruhan. Desain berbasis multimedia. Desain board digunakan untuk multimedia linear. Flowchart view melengkapi storyboard untuk multimedia non-linear atau interaktif dan multimedia yang menggunakan banyak percabangan. Storyboard. Storyboard merupakan gambaran dari cerita yang akan dibuat, maka harus mudah dimengerti oleh semua pihak. Merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu cerita. Merupakan deskripsi dari setiap scan yang secara jelas menggambarkan objek multimedia serta perilakunya. Ada beberapa manfaat storyboard. Yang pertama, untuk pembuatan multimedia, untuk pemilik multimedia, dan untuk sponsor. Manfaat storyboard bagi pengembang dan pemilik. Berfungsi sebagai visual test
Yang pertama-tama dari gagasan secara keseluruhan dan dapat dilihat apa yang akan disajikan. Yang kedua, manfaat bagi staf pembuat MM. Merupakan pedoman dari aliran pekerja yang akan dilakukan. Dan terakhir, manfaat storyboard bagi sponsor. Gambaran dari suatu multimedia yang akan diproduksi. Pembuatan storyboard untuk animasi yang kecil dibuat oleh produser dan dibantu oleh animator. Untuk perusahaan yang besar ada departemen khusus pembuatan storyboard. Flowchart view disebut juga diagram tampilan. Adalah diagram yang memberikan gambaran aliran dari suatu scan atau tampilan ke scan lainnya. Digunakan untuk pengembangan multimedia interaktif. Selanjutnya flowchart view. Dalam flowchart view dapat dilihat komponen yang terdapat dalam suatu scan dengan penjelasan yang diperlukan. Transisi dari scan ke scan lainnya disebutkan. Di samping hubungan antara satu scan dengan scan lain yang dinyatakan dengan garis berikut tanda panah. Hotkey dapat berupa teks, image, atau buton yang digunakan untuk menghubungkan scan satu dengan yang lainnya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.